Pemirsa, sidang perdana perceraian Hana Hanifah dengan Randi kemarin digelar di Pengadilan Agama Bogor. Namun pada sidang perdana, Randi suami Hana justru tak menghadiri persidangan yang beragendakan mediasi. Akibat ketidakhadiran Randi, sidang akan kembali digelar pada 1 November mendatang. Lantas benarkah Hana kecewa lantaran ketidakhadiran Randi? Sidang ya, panggilannya hari ini adalah sidang pertama dan kita hadir dari pihak penggugat. Kesiapannya gimana aja Kak? Mungkin bahannya gimana kesiapannya menghadapi sidang perdana? Mental siap nggak? Insya Allah. Biar Bang Acung aja yang ngomong lah ya. Nggak, persiapan Hana. Bahannya aja Kak, Bang, si gimana? pihak tergugat datang. Penggugat belum datang. Karena kan ini kan panggilan yang penggugat. Iya. Siapannya ya udah siap semua, insya Allah. Udah mantap. Udah mantep lah. Mau bercerai. Iya udah. Sebenarnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam. Dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Gitu. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Ketidakhadiran apa Bang? Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik pun. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Iya, pengennya sih cepat selesai ya karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tuh, tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Ya, bagi Hana, ketidakhadiran Randi akan semakin memperpanjang proses sidang, sementara dirinya justru ingin segera menyandang status janda. Hana merasa pernikahannya memang sudah tak bisa dilanjutkan lagi, lantaran sudah sangat kecewa dengan sikap dan tingkah laku Randi. Lantas benarkah Hana tidak mengetahui perihal keberadaan Randi? Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Kalau dari aku sih nggak ada pengen mediasi ya. Karena udah bener-bener pengen cerai. Kemantapan Hana untuk berpisah dari Randi memang sudah bulat. Pasalnya Randi yang baru sebulan menikahinya justru dengan tega mengkhianati Hana. Hana pun mengaku sudah mengumpulkan semua bukti-bukti perselingkuhan suaminya. Hana juga mengaku jika selama 1 bulan menjalani rumah tangga bersama Randi, suaminya itu tak pernah memberikan dirinya nafkah. Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Iya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya. Itu Harus ada baru buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan berstatement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya, gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Tanya sama dia, kasih nggak? Kamu sendiri nuntut nafkah nggak minta? Nggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama merintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada. Kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak nuntut nafkah. Boro-boro nafkah, say, mas kawinnya diambil.
perselingkuhan, sikap Randi yang meminta mahar pernikahan serta seserahan yang sudah diberikan kepada Hana semakin membuat Hana dan keluarganya kesal dan geram. Sikap Randi yang tanpa malu meminta mahar dan seserahan serta tak lagi menghargai orang tuanya membuat Hana memilih menyandang status janda daripada harus meneruskan pernikahannya dengan Randi. Hana yang tak mau ambil pusing pun akhirnya mengembalikan mahar dan seserahan yang diminta Randi. Kabarnya Randi pun sudah mengambil mahar dan seserahan dan berjanji akan menggantikannya dengan uang. Lantas benarkah Randi sudah memberikan Hana uang sebagai pengganti mahar dan seserahan? Kalau mau dia ambil aja lah. Udah nggak butuh aku. Udah nggak butuh, gimana ya? Ya sakit hati lah, ya kan? Kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh gitu dia ngambil. Terus dia ada statement katanya mau nuker uang. Nggak ada nuker uang itu. Dia ngambil aja udah. Gitu. Tapi kan udah diambil kan? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Ya, kabar perceraian Hana dan Randi memang sempat mengejutkan publik. Pasalnya Hana dan Randi baru 1 bulan menikah. Pernikahan pasangan ini pun digelar secara mewah. Mirisnya, perceraian itu terjadi usai keduanya pulang dari Mekah usai melaksanakan ibadah umroh. Kabarnya saat tiba di tanah air usai melaksanakan umroh, Randi dengan tega meninggalkan Hana dan keluarganya di bandara. Lantas benarkah Hana tak ingin lagi menjalin komunikasi dengan Randi? Ambil barang itu setelah umroh hari apa ya? Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita honeymoon bareng. Iya, Bulan madu, Bang. bulan madu lah. Iya, pas subuh ini Ternyata ngambil balik barang. umroh, Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah. Ya adalah nggak apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Nyesel lah. itu cuma sebulan doang. Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Dan gitu pas baru sebulan selesai umroh, alhamdulillah dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Sementara itu, Prilly Latukonsina masih merasakan duka mendalam lantaran baru saja kehilangan Kandri, supir pribadinya. Ya, Prilly tak menyangka jika Kandri yang sudah bekerja hampir 10 tahun meninggal secara mendadak, padahal supirnya itu tak memiliki riwayat penyakit serius. Kaget pastinya karena dadakan, tidak ada riwayat sakit apa-apa. Udah hampir mau 10 tahun kerja sama aku juga, dan itu juga posisinya lagi pengen berangkat, aku tinggal nunggu dijemput sama dia, tapi ternyata dikabarin udah nggak ada karena dia sesek gitu. Ya, Prilly tentu saja merasakan kesedihan mendalam, apalagi rencananya tahun depan Prilly akan mengajak Kandri serta karyawan yang lain untuk berangkat umroh. Namun lantaran Kandri sudah lebih dulu menghadap Sang Pencipta, istri Kandri lah yang rencananya akan menggantikan almarhum suaminya untuk berangkat umroh. Lantas adakah keinginan terakhir almarhum yang sempat disampaikan kepada Prilly? Kalau kayak gitu tuh itu bukan janji atau apa ya, tapi itu aku rasa manusiawi aja ya gitu. Dan sebenarnya tahun depan kan harusnya umroh aku sama dia, sama mbak, sama semua yang kerja juga. Tapi dianya udah nggak ada, jadi umrohnya pasti digantikan sama istrinya. Terus kalau istrinya belum bisa berangkat karena dia lagi hamil juga dan lagi ada bayi juga, ya pasti diganti dengan hal yang lain gitu. Terus juga almarhumnya pernah ngomong kayak pengen beli stroller kayak gitu-gitu sih, dan itu kan kayak amanat dia juga ya yang harus aku kasih ke istrinya gitu. Sebagai orang yang mempekerjakan Kandri, Prilly merasa sudah sepatut dirinya bertanggung jawab terhadap karyawannya yang sudah cukup lama mengabdi kepada dirinya. Lantas benarkah Prilly akan menanggung semua biaya sekolah dan kebutuhan keluarga Kandri? Pasti dong, itu kan udah kewajiban ya, maksudnya ya manusiawi aja lah, itu udah kewajiban kita juga, udah 10 tahun kerja gitu.